Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Aku buta ya Tuhan, tolong pulihkan penglihatanku. Aku orang berdosa ya Tuhan, tolong selamatkan aku. Aku diperhamba ya Tuhan, tolonglah bebaskan aku. Orang ini kehilangan rumahnya, keluarganya, dan juga status agamanya. Dia diusir dari sinagoga atau keluar dari agama secara umum. Orang ini diusir dari bangsa itu, tetapi Yesus bertemu dengannya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan studi lengkap dari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa jika Anda melewatkan episode apapun dan ingin menontonnya, Anda bisa memasuki situs semuakitabsuci.com. Anda dapat mengunduh episode dan membuat perpustakaan virtual sendiri. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui info@semuakitabsuci.com. Anda juga dapat mengunjungi YouTube dan mencari saluran kami Semua Kitab Suci. Anda akan menemukan bahwa segala sesuatu tersedia untuk menolong Anda dalam mengikuti pelajaran kami. Dalam pelajaran ini kita telah mencapai Injil Yohanes pasal yang ke-9 dan kita akan memeriksa dari ayat 35 sampai pasal 10 ayat 6. Kita sedang mempelajari Injil Yohanes. Kita mengikuti langkah-langkah Kristus, Tuhan yang menjadi manusia. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Halo Saudara Ayat, Sebuah kehormatan. Tuhan berkati. Kami senang ketika kami menjelajahi pasal-pasal Tentu. Injil Yohanes yang sangat indah. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari Tuhan ini. berkati Anda. Memang. Saya juga ingin menyambut para hadirin di studio. Selamat datang. Saudara Yosef, saya ingin membaca dari ayat 35. Setelah orang buta sejak lahir ini diusir, orang tuanya meninggalkan dia. Bangsanya meninggalkan dia. Dia tidak hanya diusir dari rumah tetapi juga dari sinagoga. Alkitab berkata Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia ingin bertemu dengan dia. Dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan," lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepadanya mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Saudara Yosef, ayat di awal, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Mohon jelaskan lebih banyak tentang Kristus yang bertemu dengan orang yang dibuang dari rumah dan komunitasnya. Seperti yang akan kita lihat di pasal berikutnya, Kristus adalah gembala. Dan bahwa gembala menemukan dombanya adalah sesuatu yang diharapkan dan dapat dipahami. Tetapi apa yang baik tentang orang itu? Seorang pengemis dan buta sejak lahir yang sangat saya kagumi karena meskipun dia berani di depan orang-orang Farisi yang jahat, kita menemukan dia sangat tunduk di hadapan anak Allah, anak domba Allah. Tanpa argumentasi atau diskusi apapun, dan siapakah dia Tuhan sehingga saya dapat mempercayainya? Jadi orang-orang ini berani di depan orang-orang Farisi yang sombong, saya tidak akan mengatakan sama dengan mereka. Dia jauh melampaui mereka dalam argumen, kesopanan, dan sopan santun. Namun orang-orang jahat itu mencercanya, tetapi ketika dia bertemu Yesus, gembala yang mencari domba dan domba itu mengenali suara gembalanya. Kita mendengar dia berkata, "Siapakah dia Tuhan supaya aku percaya padanya?"
Dan Yesus berkata kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Sungguh luar biasa bahwa Yesus menemukan orang ini di luar. Kita ingin mendorong pemirsa terkasih yang mungkin menderita demi mengikut Tuhan. Orang ini kehilangan rumahnya, keluarganya, dan juga status agamanya. Dia diusir dari sinagoga atau agama secara umum. Orang ini diusir dari bangsa itu, tetapi Yesus bertemu dengannya. Segala sesuatu terjadi di satu sisi, di sisi lain bertemu Yesus. Jadi kita ingin meyakinkan mereka yang menderita demi mengikuti Tuhan Yesus. Sebenarnya banyak yang sedang menderita. Saya mengingatkan pemirsa kami yang terkasih jika ada salah satu dari mereka yang menderita. Saya mengingatkannya pada para pahlawan iman. Saya mengingatkannya pada Abraham misalnya, yang harus keluar dari rumahnya, keluarganya, bahkan sukunya, tanah kelahirannya. Dia meninggalkan semuanya. Tetapi dia tidak hanya meninggalkan ayah, ibu, keluarga, dan suku. Tetapi suatu hari dia juga harus meninggalkan putranya. Tuhan mengatakan kepadanya, usir budak wanita dan putranya. Bukan hanya itu, tapi Tuhan berkata padanya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Jadi, dia berkorban. Tetapi apakah dia pernah menyesal bahwa dia berkorban untuk Tuhan? Tentu tidak. Kristus kemuliaan baginya memberitahu kita sesuatu yang luar biasa. Di akhir khotbah yang disebutkan dalam Matius pasal 10, ayat yang ke-37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Apa ini berarti saya tidak mencintai ayah dan ibu saya? Lebih dari saya mencintai Kristus atau putra-putri saya lebih daripada saya mencintai Kristus? Tidak hanya itu, tapi barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Itu berarti jika perlu, saya juga tidak akan mencintai diri saya sendiri. Demi mencintai orang yang mencintai saya dan mati bagi saya. Artinya ketika saya mencintai Kristus, saya yang berkorban demi dia, namun saya bukan inisiator. Kita mengasihi dia karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Saya tidak berkorban terlalu banyak. Dibandingkan dengan apa yang dia korbankan untuk saya tidak mengorbankan apapun sama sekali. Paulus berkata bahwa untuk Kristus, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Saya mendorong saudara-saudara mengikuti teladan orang hebat ini. Meskipun dia tidak memiliki status sosial dan bahkan dihina dan dipandang bukan siapa-siapa, namun dia membuat pengorbanan demi Kristus. Dan apakah dia menyesalinya? Mustahil seorang menyesal telah berkorban untuk Kristus yang telah memulihkan penglihatannya. Dia punya kemampuan untuk melihat sekarang selamanya dengan Kristus. Tidak mungkin ada penyesalan. Dalam pelajaran akuntansi, mereka mengajarkan sesuatu yang disebut laporan laba rugi. Ya. Seperti huruf T. Satu sisi disebut kerugian, di sisi lainnya disebut untung. Benar. Mungkin orang ini telah kehilangan banyak hal. Dia kehilangan status sosialnya, martabatnya, keluarga, Status agamanya. sosialnya dia adalah kehilangan seorang segalanya. pengemis. Siapapun Ya, yang mengikuti Kristus, benar. siapapun yang mengikuti Kristus akan mendapatkan kerugian. Memang Mari akan kita ada. realistis. Saya ingin Tentu. daftar di sisi lain, di sisi keuntungan. Berapa penghasilan yang akan dia dapatkan? Kita bisa berkata misalnya Musa adalah orang yang kehilangan banyak hal. Dia adalah putra dari putri Firaun, status yang tinggi. Tidak ada posisi yang lebih tinggi. Yosefus mengatakan bahwa dia bisa menjadi Firaun Mesir suatu hari nanti. Tentu ini bukan sekedar jabatan seperti Presiden Amerika Serikat yang menjabat beberapa waktu lalu pensiun. Ini adalah Firaun Mesir. Artinya kebesaran. Kebalikannya, dia menderita kesengsaraan dengan umat Tuhan. Namun ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Dia menerima hidup kekal dan saat dia menerima Kristus sebagai penyelamatnya, dia memberinya kedamaian hati dan hati nurani. Dan kemudian ketika hidup berakhir, semua ilusi itu akan berlalu. Dia tinggal bersama Kristus selama-lamanya. Orang yang menolak untuk berkorban bagi Kristus menangis di neraka. Dan orang yang mengorbankan sesuatu, ada pepatah dengan tepat berkata, dia bukan orang bodoh yang memberikan apa yang tidak bisa dia pertahankan untuk mendapatkan apa yang dia tidak bisa kehilangan. Kehidupan kekal Anda bukanlah bisnis, bukan untuk tawar-menawar. Apa untungnya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia dan kehilangan nyawanya sendiri? Mengorbankan yang fana selama-lamanya bukanlah sebuah kebodohan. Ini adalah Hal yang paling keuntungan, bijaksana. hal bijaksana. Memang.
Kembali ke ayat 35, Kristus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus padanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan," lalu ia sujud menyembahnya. Kita akan menjawab pertanyaan lama yang sering diajukan. Tunjukkan di mana Kristus berkata, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku." Di bagian mana Kristus berkata, "Akulah Allah"? Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Katanya, "Aku percaya Tuhan." Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Dan orang itu mengerti apa yang dia maksudkan. Tidak seperti dikatakan orang anak Tuhan berarti kita semua adalah anak Tuhan. Bukan itu. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Tapi dia bicara di sini tentang anak tunggal Allah. 5 kali dalam Injil Yohanes dan surat pertama Yohanes, ungkapan anak tunggal Allah dan anak tunggal disebutkan. Tidak yang seperti dia anak tunggal Allah. Aku dan Bapa adalah satu, seperti yang disebutkan dalam Yohanes pasal yang ke-10. Orang itu menyembahnya, itu membuktikan bahwa orang ini mengerti. Karena ketika dia tahu dia adalah seorang manusia bernama Yesus, dia tidak menyembahnya. Dan ketika dia lihat bahwa dia adalah seorang nabi, dia tidak menyembah dia. Kemudian dia berkata, dia pasti dari Tuhan, tetapi tidak menyembahnya. Tetapi ketika Kristus mengatakan, "Anak manusia, aku adalah anak Allah," dia menjawabnya, "Tuhan, aku percaya," dan dia menyembahnya. Karena Kristus adalah Tuhan, jadi dia menerima penyembahan itu. Itu. Baik, Benar. mari kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat. Jangan kemana-mana. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Apa kabar semua? Ada pertanyaan? Silakan. Dalam Yohanes 9 ayat 39, kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Apa yang Tuhan maksudkan dengan ini? Apa yang Tuhan maksudkan yang tidak melihat dapat melihat dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta? Dikatakan bahwa matahari yang mencairkan salju, mengeringkan tanah liat, adalah matahari yang sama. Demikian pula ketika Kristus datang ke dunia, ada orang-orang yang mengatakan bahwa kita melihat, dan ketika Kristus datang kepada mereka, mereka menolak dia. Jadi, dia mengutuk kebutaan mereka, kebutaan pikiran dan hati mereka. Dan ada orang yang mengaku buta seperti pengemis malang yang kita bicarakan dalam pasal yang hebat ini. Tuhan memberinya karunia penglihatan. Kristus selalu seperti itu. Siapapun yang datang kepadanya dengan rendah hati dan mengaku, "Aku buta ya Tuhan, tolong pulihkanlah penglihatanku. Aku berdosa ya Tuhan, tolong selamatkan aku. Aku diperbudak ya Tuhan, tolong bebaskan aku." Kemudian Tuhan akan memberinya penglihatan, kebebasan, dan keselamatan. Yang lain berpura-pura memiliki pengetahuan, kebenaran, dan segalanya. Ketika orang-orang Farisi bertanya kepadanya setelah itu dengan mengatakan, "Apakah berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka dosamu tetap tinggal." Artinya, ada orang yang buta tetapi mereka berkata, "Kami melihat." Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, jika seseorang menyangkal penyakitnya, apakah Anda berharap dia sembuh jika saya tidak memiliki penyakit? Dari penyakit apa harus disembuhkan? Banyak penyakit seperti penyakit mental misalnya. Masalahnya adalah meyakinkan pasien bahwa dia sakit dan dia tidak yakin. Semua orang gila, aku satu-satunya yang waras. Bagaimana dia dapat disembuhkan jika dia bilang aku bisa melihat? Bagaimana dia melihat ketika dia ternyata buta? Ingatlah apa yang Tuhan katakan. Kepada malaikat jemaat di Laodikia dalam Wahyu 3, dia berkata, "Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang." Benar. Saudara Yosef, kita akan mulai mempelajari pasal 10. Baik. Bisakah Anda memberi kami gambaran umum tentang hal itu dan jika ada bagian tertentu dari isinya? Pasal 10 memang salah satu pasal yang paling dikenal dan dicintai. Karena berbicara tentang salah satu judul yang paling indah, tentang Kristus Sang Gembala. Kristus adalah gembala,
Dan kebetulan ini juga merupakan tanda keilahiannya. Karena Daud berkata dahulu kala dalam lagu paling terkenal yang pernah ditulis, Mazmur pasal 23, Tuhan Yahweh, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan Yahweh sendiri berkata di sini, akulah gembalanya. Kita menggunakan artikel pasti the, tidak ada yang Seorang gembala. seorang gembala, akulah gembala yang baik. Tidak ada yang baik kecuali satu, yaitu Tuhan. Tidak ada yang baik kecuali satu, yaitu Tuhan. Jadi di sini, aku adalah gembala yang baik adalah bukti bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tapi saya hanya ingin mengingatkan pemirsa bahwa pasal 9 dan 10 saling terkait. Yang merupakan khotbah yang Kristus katakan di akhir pasal 9. Berlanjut di pasal 10 dan saya pikir ada hubungan antara kejadian orang buta sejak lahir. Orang buta sejak lahir yang diusir dari sinagoga tapi Yesus bertemu dengannya. Karena dia adalah gembala yang mencari domba. Dan kemudian segera setelah Kristus sang gembala berbicara dengannya, domba mengenali suara gembala dan inilah yang dia katakan di sini, domba mengetahui suara gembalanya. Demikianlah gembala mengetahui domba-dombanya dan mencarinya. Dan domba-domba itu mengetahui suara gembalanya dan mengikutinya. Dan keduanya bersama-sama mengingatkan kita dari sebuah ayat indah yang disebutkan dalam Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 11 mengatakan, seperti seorang gembala yang Dituntunnya. menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya anak-anak domba di pangkunya. Dengan hati-hati. Dalam pasal yang sama dia berkata dia memanggil mereka dengan nama. Tapi ini bukan gembala yang memanggil domba-dombanya dengan namanya, tapi ini adalah pencipta agung yang memanggil galaksi, bintang, dan planet. Dia memanggil mereka semua dengan nama. Tidak satu pun dari mereka di langit yang terlewatkan. Dan karena mereka berharga, saya lebih berharga dari mereka semua. Karena Kristus mencurahkan darahnya untuk saya dan bukan untuk planet-planet. Dia bisa menciptakan planet lain tanpa korban. Tetapi bagi saya sangat berharga karena dia membayar harga yang mahal untuk saya. Dia adalah gembala dan dia memanggil saya dengan nama seperti yang dikatakan pasal 10 kepada kita. Saudara Yosef, kita akan membaca 6 ayat pertama dari pasal 10, dari 1 sampai 6. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara-suara asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Bisakah Anda memberi kami definisi mengenai beberapa istilah yang digunakan di sini? Misalnya, pintu. Apa yang dimaksud dengan pintu? Apa yang dimaksud dengan kandang domba? Apa yang dimaksud dengan pencuri dan perampok, dengan gembala domba dan juga penjaga pintu? Kata-kata ini butuh interpretasi. Kandang domba adalah Yudaisme. Sayangnya beberapa di hari ini bicara tentang kekristenan sebagai kandang domba, hal ini tidak akurat. Saat kita mencapai ayat 16 misalnya dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini yang merupakan Yudaisme seperti yang kita katakan domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Apa perbedaan antara kandang domba dan kawanan? Kandang domba ditandai dengan pagar. Yudaisme dicirikan oleh pagar yang memisahkan mereka dari bagian dunia lainnya. Kawanan dicirikan oleh gembala. Kita tidak dicirikan oleh pagar yang memisahkan kita dari orang lain. Tapi yang menjadi ciri khas kita adalah gembala yang mengumpulkan dan menyatukan kita. Kita berjalan di belakangnya dan berkumpul di sekitarnya. Kekristenan adalah kawanan dan Yudaisme adalah kandang domba. Dan tidak ada kandang domba lain menurut ajaran Alkitab. Tidak ada. Tepat, hanya ada satu kandang domba ini. Ungkapan kandang lain tidak akurat. Ungkapan itu tidak akurat, benar. Adapun pintu, kita melihat dalam pasal ini 3 pintu. Ketiganya harus kita bedakan. Pintu pertama adalah pintu kandang domba, pintu kedua adalah pintu domba, dan yang ketiga adalah pintu.
Pintu kandang domba tempat Kristus masuk ke Yudaisme, kami akan menjelaskannya sekarang. Jadi kandang domba adalah Yudaisme yang memiliki pintu untuk gembala masuk ke dalam. Dia tidak memasuki kandang domba untuk tinggal di dalam. Tetapi dia masuk untuk memanggil domba-dombanya menurut namanya dan memimpin mereka untuk keluar. Itu sebabnya ia berkata, akulah pintu ke domba-domba itu. Saya yang memberikan otoritas, saya yang memberi legitimasi kepada orang-orang untuk meninggalkan Yudaisme untuk bergabung dengannya. Jadi Kristus adalah pintu domba. Untuk keluar dari Yudaisme kepada kekristenan. Tepat. Iya. Pintu ketiga yang dia bicarakan di sini adalah akulah pintunya. Jika ada orang yang masuk melalui aku, baik orang Yahudi atau ya bukan, sampai hari ini siapapun di dunia yang ingin diselamatkan, hanya ada satu cara, akulah pintunya. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan diselamatkan dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi pintu kandang domba adalah pintu yang melaluinya Kristus masuk. Pintu domba adalah pintu yang melaluinya orang-orang Yahudi keluar. Pintu adalah pintu yang melaluinya siapapun orang di dunia yang ingin diselamatkan. Dan gembalanya adalah Kristus. Gembala adalah Kristus dan penjaga pintu adalah Roh Kudus yang membukakan pintu baginya agar dia masuk ketika langit dibuka. Dan Roh Kudus turun dan Yohanes Pembaptis berkata, aku telah melihat roh turun dan tinggal di atasnya. Dialah yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan ia harus dinyatakan pada Israel, oleh karena itu aku datang membaptis dengan air agar Israel mengetahui bahwa dia adalah jalan keluar dari Yudaisme dan melekat dengannya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Selamat datang semua. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Sekarang kita berbicara tentang kandang domba dan penjaga pintu, tetapi Kristus berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga. Apakah ini berarti ada kandang domba lain di tempat lain di mana orang-orang berasal? Baik, maksudnya saat Tuhan berkata domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, mungkin ada kandang lain selain yang satu ini. Mari kita membagi analogi kandang domba. Kandang domba adalah tempat dengan pagar. Kandang dijaga seorang di pintu, penjaga pintu. Bukan tidak memiliki pintu, tapi ada satu yang berdiri di pintu yang merupakan penjaga pintu. Untuk mencegah keluar. Dan domba-domba yang ada di dalam kandang ini terpisah di dunia lainnya. Apa artinya ini bagi Yudaisme? Artinya di dalam kandang domba, situasi tetap sama sepanjang malam sampai siang hari, dan gembala datang dan bawa mereka ke padang rumput. Jadi sepanjang malam, orang-orang Yahudi dipisahkan dari orang-orang bukan Yahudi di dekat pagar kandang domba. Ketika Kristus datang dan masuk melalui pintu kandang domba untuk membawa domba keluar dari sana. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, artinya dari luar pagar. Dari mana? Dari semua bangsa di dunia, dari semua bangsa di bumi. Ketika Rasul Paulus pergi ke Korintus, Tuhan berkata kepadanya, aku memiliki banyak orang di kota ini, aku memiliki domba. Kata orang berarti mereka adalah domba-dombaku. Meskipun mereka masih dari bangsa-bangsa lain, walaupun masih, tapi tetap saya menganggap mereka sebagai domba saya. Saya menganggap mereka orang-orang saya. Mereka bukan dari kandang domba lain, tetapi mereka berasal dari bangsa-bangsa lain. Dan Kristus membawa mereka ke kawanan dombanya. Saudara Yosef lanjutkan dengan ayat 4 di mana dia berkata, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Mohon jelaskan gambaran yang indah ini ketika gembala keluar dan pergi di depan domba. Bagaimana ini bisa dicapai sehubungan dengan mereka yang mengikuti dia dari Yudaisme? Itu berarti ketika orang buta ini keluar dari Yudaisme, bukankah mungkin dia bertemu dengan orang asing? Dan bahwa dia mengikuti orang itu dan tersesat dan tidak akan mendapatkan apa-apa dari keduanya. Kristus berkata tidak karena domba yang asli mengetahui suara gembalanya. Dan inilah tepatnya yang kita lihat pada orang buta sejak lahir ini. Dia tidak melihat wajah Kristus sebelumnya, tetapi dia mendengar suaranya. Itulah sebabnya kita menemukan dia dalam penyerahan penuh kepadanya. Siapakah dia? Arahkan saya padanya dan saya akan menyembahnya. Dia mengenali suara Tuhan dan semua suara lainnya.
ketika dia memanggil namanya dengan suaranya yang penuh kasih dan membangkitkan orang mati. Kristus datang dan mengatakan kepadanya, "Ikuti aku," dan dia taat. Tentu saja kita tidak melihat orang buta mengikuti Kristus. Seorang pengikut Kristus yang sejati, dia Dan tidak ada tempat tersisa di sinagoga. tidak punya tempat lain untuk pergi. Mengapa domba mengikuti dia? Karena mereka mengenal suaranya. Ini mengingatkan kita pada apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ini berarti bahwa ketika Roh Kudus berdiam dalam saya, dia memberi saya karunia untuk membedakan. Mungkin saya tidak dapat membantah penipuan, tapi begitu saya mendengarnya, saya mengatakan ini bukan suara Kristus. Ada banyak orang Kristen sederhana yang tidak memiliki kemampuan untuk membantah kesalahan dari sebuah doktrin. Tapi dia bisa membedakan, dia beritahu Anda ini bukan suara Tuhan kita. Tidak mungkin Tuhan berkata seperti ini. Saya kira inilah yang dimaksud di sini dengan domba membedakan suara gembala dari suara orang asing dan gembala berjalan di depan mereka ke padang rumput yang hijau. Seseorang mengatakan bahwa dalam Mazmur 23, dia mengatakan bahwa gembala ada di depan. Untuk alasan ini kebaikan dan belas kasihan mengikut saya sepanjang hidup saya. Saya mengikuti gembala dan kebaikan dan belas kasihan mengikut saya. Tidak ada yang lebih indah dari hal ini. Benar, hal terakhir yang ingin saya tanyakan di ayat 6, mengapa mereka tidak mengerti tentang perumpamaan itu? Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya, ia berkata demikian kepada mereka. Mengapa demikian? Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin berklarifikasi bahwa kata perumpamaan di sini bukanlah seperti kata perumpamaan yang disebut dalam Matius, Markus, dan Lukas. Tidak ada perumpamaan dalam Yohanes. Karena di Injil Yohanes tidak ada perumpamaan, tapi ini adalah metafora atau kiasan. Mereka tidak mengenali gambar yang Dengan cara dia mengatakannya. dilukiskan Kristus, gambar yang indah. Dan keindahannya adalah bahwa kita melihat Kristus berjalan, dia tidak menjelaskan apa yang dia katakan, tetapi dia melanjutkan. Karena dia tahu bahwa apa yang diselamatkan tidak dapat mengerti pada saat itu. Mereka akan mengerti ketika Roh Kudus datang dan memberi mereka karunia pengertian. Adapun mereka tidak ingin mengerti apapun yang Anda katakan pada mereka, mereka tidak akan mengerti. Dan sebaiknya mereka tidak mengerti karena akan menambahi kutukan mereka. Jadi Kristus tertarik pada domba sejati dan dia yakin bahwa yang sulit dipahami saat itu akan mereka pahami ketika Roh Kudus datang dari surga. Maksud Anda bahwa hanya domba yang mengenali suara Kristus dan memahami Betul. firman-Nya. Benar. Tapi mereka bukan domba-dombanya. Benar. Subjeknya adalah untuk mereka sangat ambigu, Ambiguitas mereka tidak total. mengerti apa-apa. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati memberkati. Anda. Terima kasih. Dan kita akan lanjutkan diskusi tentang Tuhan sebagai gembala di Amin. episode selanjutnya. Tuhan memberkati Anda, kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Pertanyaan episode hari ini, apa yang Tuhan maksud dengan tetapi siapa yang masuk melalui pintu ia adalah gembala domba? Dan apa yang dimaksud dengan pintu? Saya ulangi, tetapi siapa yang masuk melalui pintu ia adalah gembala domba. Dan apakah pintu yang Tuhan sebutkan? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Ketika ia berkata, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali, itu berarti aku menyerahkan diriku sampai mati dan aku akan bangkit kembali. Apakah ia manusia biasa? Mereka mencoba membunuh Kristus 2 kali dalam Injil Matius dan 1 kali dalam Injil Lukas, tetapi 3 kali dalam Injil Yohanes. Apakah Anda pernah mencoba ketika Anda merasa bahwa Anda tidak dicintai atau tidak diinginkan, untuk berpikir bahwa seseorang datang dari surga khusus bagi Anda, bukan untuk mengambil apapun dari Anda, tetapi untuk memberi sesuatu untuk Anda? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.